Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat ID, apa kabar? Alhamdulillah kita bertemu kembali pada channel Ruang Dengar ID, channel penjelajah alam mistis dan penyingkap tabir misteri. Pada kesempatan ini, Ruang Dengar ID akan sedikit menyingkap tabir misteri keberadaan dua tanjakan yang dikenal angker di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Keberadaan dua tanjakan ini konon kerap meminta korban, dan korbannya adalah pengantin atau calon pengantin. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, ada dua tanjakan yang sering menelan korban akibat kecelakaan. Kedua tanjakan ini dikenal dengan nama Tanjakan Panganten. Tanjakan pertama, itu mulanya bernama Tanjakan Cisandaan. Karena konon kabarnya banyak rombongan pengantin yang mengalami kecelakaan di sana, akhirnya masyarakat di sana banyak menyebutnya sebagai Tanjakan Panganten. Tanjakan tersebut berada di Jalan Raya Pakenjeng, Pamulihan, Kabupaten Cisandan, Desa Halimun, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut. Berjarak sekitar 50 km dari pusat kota Garut. Panganten sendiri merupakan bahasa Sunda, yang artinya adalah pengantin. Jalanan sepanjang 700 meter itu bermedan curam dan terletak di sebuah tebing dengan tingkat kemiringan 45 derajat. Konon kabarnya, menurut cerita masyarakat setempat, yang paling sering mengalami kecelakaan lalu lintas di tanjakan tersebut adalah para pengantin, calon pengantin, atau rombongan pengantin. Berbincang dengan Ujang, seorang warga kampung Cimencek, Desa Mekarjaya, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, bahwa Tanjakan Panganten juga terdapat di desa tempat ia tinggal. Selain di kampung Cisandan, emang sih arinu terkenal di Garut mah kampung Cikandan. Tapi aya deui di kampung dia di kampung Cimencek, Desa Mekarjaya, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, di lembur di dia. Saat kami menggali informasi lebih jauh keberadaan Tanjakan Panganten di desanya itu, ternyata mempunyai mitos yang sama, yaitu setiap pengantin atau calon pengantin, bahkan jika sang pengantin belum mencapai 40 hari dari pernikahannya, dipantang melewati tanjakan tersebut. Jeung didinya sering gitu kejadian mereka pengantin nu can 40 poe pantang lah lewat kadinya. Soalnya sering kejadian gitu didinya lamun aya pengantin nu lewat kadinya osok labu, osok muncul bahasa di Garut nama sok gebis lah ditanyakan eta gitu. Tapi jarang nu salamet gitu. Ujang juga bersaksi bahwa sekitar tahun 90-an ada pasangan pengantin yang terlibat kecelakaan tunggal di Tanjakan Cimencek. Akibat kecelakaan tersebutlah sang pengantin pun tewas di tempat kejadian. Kudu disebut Tanjakan Panganten teh keur baheula sekitar tahun 1990 mah meureun didinya aya panganten gitu nu lewat ka dinya. Laju didinya aya kecelakaan eta nepi ka ninggal lah didinya, nepi ka maotna didinya. Disebutlah Tanjakan Panganten. Sebelum jatuhnya korban, Tanjakan Panganten Cimencek awalnya juga bernama Tanjakan Cimencek. Namun, semenjak kejadian memilukan yang merenggut nyawa, di mana korbannya adalah sang pengantin di Tanjakan Cimencek itu, banyaklah warga setempat menyebutnya sebagai Tanjakan Panganten. Nah, semenjak saat itu pula lah, tanjakan yang berada di kampung Cimencek, Desa Mekarjaya, Bayongbong, Kabupaten Garut ini lebih dikenal dengan nama Tanjakan Panganten. Lantas, ada apa sebenarnya dengan dua tanjakan yang ada di Kabupaten Garut ini? Mengapa harus pengantin? Dari legenda yang berkembang berdasar penuturan masyarakat sekitar, tanjakan ini konon menjadi sangat angker setelah ada seorang gadis desa yang gagal menikah dan mengakhiri hidupnya di sekitar tanjakan tersebut. Asal-usul atau sejarah legenda Tanjakan Panganten bermula dari seorang gadis desa yang berkeinginan menikah dengan seorang pria, namun entah apa sebabnya, pernikahan tersebut gagal. Sang gadis yang merasa putus asa lalu mengakhiri hidupnya di sekitar tanjakan ini.
Sejak saat itu, konon tanjakan ini menjadi angker dan sering menyebabkan kecelakaan yang kebanyakan korbannya adalah para pengantin. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan terjadi juga kecelakaan lain selain pengantin yang terjadi di sekitar tanjakan itu. Tapi entahlah, itu semua masih menjadi misteri. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos kedua tanjakan tersebut, memang cukup terjal untuk dilalui, apalagi bagi mereka yang belum terbiasa melewatinya. Kabut yang kerap turun di waktu-waktu tertentu, seperti setelah turun hujan, membuat jalanan ini juga berbahaya untuk dilalui. Menurut Ujang, ada dua hal yang perlu diperhatikan saat hendak melewati kedua tanjakan-tanjakan itu. Yang pertama, baik pengemudi maupun kendaraannya harus dalam keadaan yang fit. Pengemudi jangan sampai dalam keadaan mengantuk saat melewati jalur itu. Yang kedua, berdoa dan tetap tenang. Tutup Ujang.